Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, topik pada kuliah pagi ini yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi dan juga hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengenai hubungan Pancasila dengan proklamasi, dapat kita mulai bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Proklamasi kemerdekaan bukan hanya sekedar pernyataan politik, melainkan wujud dari cita-cita luhur bangsa yang telah lama didam-damkan. Di balik momen bersejarah tersebut terdapat fondasi filosofis yang menjadi jiwa dan arah perjalanan bangsa, yaitu Pancasila. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan sangat erat, saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proklamasi sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak muncul dalam ruang hampa. Ia merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia yang didorong oleh nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual bangsa. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan secara sistematis dalam Pancasila 5 dasar yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada bulan Mei dan Juni 1945, beberapa bulan sebelum proklamasi. Rumusan awal Pancasila oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa dasar negara ini bukanlah gagasan yang datang setelah kemerdekaan, melainkan telah menjadi landasan moral dan ideologis bagi perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan adalah manifestasi nyata dari semangat Pancasila. Ketika Soekarno dan Hatta membacakan naskah proklamasi, mereka tidak hanya menyatakan lepas dari penjajahan, tetapi juga menegaskan komitmen untuk membangun negara berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila adalah jiwa proklamasi. Jika proklamasi adalah tubuh kemerdekaan, maka Pancasila adalah jiwanya. Tanpa Pancasila, proklamasi hanya akan menjadi pernyataan politik tanpa arah. Sebaliknya, tanpa proklamasi, Pancasila mungkin hanya akan menjadi gagasan ideal yang belum diwujudkan dalam bentuk negara. Pancasila memberikan orientasi dalam membangun negara pasca kemerdekaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar atau bukan negara sekuler maupun negara agama, melainkan negara yang menunjung tinggi nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat setiap individu, nilai yang secara eksplisit ditentang oleh sistem kolonial. Demikian pula sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi
fondasi utama dalam menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa otoriter. Sementara yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari seluruh perjuangan kemerdekaan, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian mengenai relevansi dalam kehidupan berbangsa. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa saat ini. Dalam era globalisasi dan arus informasi yang deras, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan modern, baik dalam bentuk radikalisme, intoleransi, disintegrasi sosial, maupun ketimpangan ekonomi. Menghayati proklamasi berarti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mengamalkan Pancasila adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap semangat proklamasi 1945. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kemerdekaan yang tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kemerdekaan dalam mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Jadi hubungan antara Pancasila dan proklamasi memang sangat erat. Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah dua pilar utama yang menopang kesejahteraan bangsa, eksistensi bangsa Indonesia. Proklamasi memberi bentuk pada kemerdekaan, sedangkan Pancasila memberinya makna dan arah. Tanpa keduanya, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang utuh dan berdaulat. Oleh karena itu, tugas generasi ini dan mendatang adalah menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur agar cita-cita dan para pendiri bangsa tidak menjadi kenangan semata, melainkan realitas yang terus hidup dalam denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.